Ulah ini kan tadi dia melakukan teknologi itu tidak benar Ya, menerapkannya betul. dan kemudian tidak bijak. Hmm, Sehingga tadi ya sudah seperti itu. Jadi urutannya kan Al-Baqarah 29. Al-Baqarah Oke, 29. dia kemudian mengeksplorasi Ya, untuk memenuhi pangan, untuk memenuhi kebutuhan. oke. Tapi ini jangan dilepas. Ya. Harus ditutup dengan Al-A'raf Hmm, agar kemudian tidak Ar-Rum 41. ya, Ya, itu jadi Dhohal fasatu fil bari wal bahri Bima. bima kasabat Hmm, aidinas. itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur pada kesempatan yang berbahagia ini. Center for Integrative Science and Civilization atau disingkat dengan CISIC Universitas Muhammadiyah Yogyakarta memulai sebuah ikhtiar intelektual melalui podcast Ramadan yang menjadi bagian daripada program penguatan integrasi ilmu pengetahuan dan Islam. Podcast ini dirancang sebagai ruang dialog yang jernih dan reflektif, bukan sekedar berbagi gagasan tetapi merumuskan arah peradaban. Sesi perdana kali ini mengangkat tema yang sangat strategis dan kontekstual, yaitu kedaulatan pangan syariah, sinergi teknologi dan keadilan distribusi. Tema ini tidak hanya menyentuh aspek teknis produksi pangan, tetapi juga dimensi etik, keadilan sosial, dan tanggung jawab peradaban. Di tengah kemajuan teknologi, pertanian, dan pangan, pertanyaan mendasarnya bukan lagi mampukah kita memproduksi, melainkan apakah hasilnya adil, berdaulat, dan membawa kemaslahatan. Untuk pembahasan tema ini, CISIK UMY menghadirkan narasumber kita yang memiliki otoritas keilmuan sekaligus pengalaman profesional yang sangat kuat, yaitu Dr. Insinyur Gatot Supangkat, MP, IPM, IPU, ASEAN Engineering. Beliau dikenal sebagai akademisi dan insinyur profesional yang konsisten mengembangkan perspektif integrasi sains, teknologi, dan nilai-nilai peradaban khususnya dalam isu-isu strategis bangsa. Nah, ini yang saya tanya kemarin ChatGPT tentang profil Dr. Gatot. Beliau memberikan informasi ini karena orang yang ada di sini kita konfirmasi ternyata AI juga mengenal Pak Gatot sebagai ilmuwan gitu ya. Kami berharap dialog selama kurang lebih 30-40 menit ini ke depan dapat menjadi pemantik kesadaran kolektif bahwa integrasi ilmu dan Islam bukanlah wacana normatif semata, ya, tetapi agenda nyata yang untuk menjawab persoalan umat dan kemanusiaan. Baiklah para pemirsa Cisik UMY yang berbahagia, kita sapa dulu narasumber kita pada hari ini, Bapak Dr. Insinyur Gatot Supangkat. Assalamualaikum, saya manggilnya Ustadz nih. Oh, apapun boleh. Ya. Ustadz dalam perspektif ilmuwan Islam gitu ya. Oke. Assalamualaikum Ustadz Gatot Subangkat, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz warahmatullahi Sarul, wabarakatuh. terima Ya, kasih. Moga semuanya sehat selalu sehingga dengan sehat itu kita bisa menjalankan ibadah entah Allah dengan sebaik-baiknya, terutama ibadah Ramadan ya. Saya kira amin. ini sebenarnya menjadi awal sebenarnya kalau Ya, ibadah Ramadan ini untuk membangun sebenarnya dari ketahanan, kemandirian sampai kedaulatan pangan sebetulnya. nah Ini pas sekali. itu yang mau It- kita bicarakan hari ini, Oke. Ustadz. Ya. Nuansa Ramadan berbicara tentang sesuatu yang sangat krusial, tentang Betul. ketahanan, tentang pangan, keadilan, dan kedaulatan ini, yang hari ini menjadi perbincangan dunia terhadap itu, terutama soal pangan tadi. Baiklah teman-teman semua pemirsa yang berbahagia, kayaknya kita tidak akan membuang-buang waktu untuk mendengarkan penjelasan beliau terkait dengan tema kedaulatan pangan syariah, sinergi teknologi dan keadilan distribusi. Oke, yang pertama Ustadz Gatot. Nah, pertanyaan pertama, berikan kami pengantar terkait dengan bagaimana sebenarnya konsep kedaulatan pangan syariah tersebut dan bagaimana sinergi teknologi dan keadilan distribusinya tersebut. Ya, Oke. silakan Ustadz. Ya. Oke, terima kasih. Jadi yang pertama gini, pangan ini kan
segala hal barang yang menjadi bahan baik untuk makanan padat maupun minuman, Ya, ya bahkan gas sebenarnya. gas juga terang. Ya Ya, sebenarnya itu juga, menjadi suatu hal yang sangat, mendasar karena ini adalah memenuhi kebutuhan primer manusia. ya, betul. Dan ini kalau kita lihat semua negara manapun, negara maju pun, yang Ya, pertama kali harus diselesaikan mereka adalah pangan. ya, betul. Nah, negara kita, ya negara kita Indonesia ini kan kita sudah mendapatkan sebutan mega diversity country. Wah, Kita nomor 2 nomor 2, dengan Masya Allah. keanekaragaman hayati ini Ya, seluruh dunia kita nomor 2. mengakui ya. Nomor 1 Brasil. Oh, Brazil. Itu kalau daratan. Ya, Tapi ketika perairan masuk, maka kita ada kemungkinan bahwa kita adalah nomor 1 di number dunia. 1. Nice. Bahkan kan kita pernah tesisnya, Ya, hipotesisnya bahwa kita ini jangan-jangan, Atlantis yang hilang ini. ya, atau penggalan surga. Nah, ini yang Sepotong ya, surga. dan saya kira memang kalau indikatornya cukuplah Ya, Indonesia. Sehingga apa yang dikatakan, yang diramal oleh McKinsey ya, tahun 2030 ada 3 sektor nantinya yang akan berkembang. ya. Jadi kalau siapapun yang menguasai maka dia akan jadi leader di dunia. Dan saya melihat ini, Indonesia, saya membayangkan punya angan-angan kita bisa jadi the world leader. Jadi yang pertama McKinsey mengatakan siapa yang menguasai satu ekonomi konsumtif. Ya, Kalau ini sudahlah serahkan aja Cina. ya. Kita ibadah umroh haji itu oleh-olehnya. Media yang kita pakai atau device yang kita pakai juga mereka. Tapi yang dua ini kita. Yang nomor 2 adalah agriculture and fisheries. Ya, Jadi pertanian dan perikanan. ya. Kita negara kepulauan. Maritim. Kita negara maritim bahari. Ya. Artinya kita itu mestinya sehat. Semua itu mesti sehat karena Ya. sumber ya protein maka hewani kemudian nabati karena kita dengan keanekaragamannya itu Sehat, cerdas. sangat cukup. Ketika sehat ini pasti kan. Tapi jangan lupa harus disertai Ustaz. Ya, Tidak bisa kemudian hanya fisik, ya, tapi kemudian sehat untuk bisa jadi cerdas. Ini cerdas lahir batin. ya, Itu adalah ulul albab yang seperti di dalam Ali Imran ya, 190, 191. ya. Nah, yang ketiga itu adalah energi. Energi. Ya, Jadi energi yang tentu energi yang dimaksud adalah energi terbarukan. iya, Kalau energi baru itu nuklir. nuklir. Ya. Ya, Itu energi baru. Tapi kalau energi terbarukan itu umumnya dari produk pertanian. oh iya. Ya, jadi limbah macam-macam itu. Ada kemudian juga matahari, kemudian bayu dan sebagainya. Negara lain, contoh aja negara Islamnya seperti Turki, itu sudah mereka mendaya gunakan energi-energi terbarukan itu. Ya, Walaupun mereka sebenarnya jauh lebih terbatas, sedikit, ya. tapi mereka kelola. Nah, kita ini punya potensi yang jauh lebih Besar. dari mereka. Ya, Nah, ini yang lebih aneh. Nah, kemudian kalau kita hubungkan, jadi pangan ini kedaulatan. Kedaulatan itu, ini kalau di Indonesia ada undang-undangnya, Ustaz. ya, Jadi dia mulai ketahanan itu tahun 96 undang-undangnya. Kemudian balik itu kemandirian, ya, itu tahun 2009 undang-undangnya nomor 4. ya. Kemudian tutup tahun 2012 itu ada undang-undang nomor 18 itu tentang kedaulatan pangan. Ya. Jadi memang syarat kedaulatan pangan itu harusnya kemandirian dulu. Jadi dia kemandirian itu artinya kita mampu memproduksi sendiri. Ya, Ya, kemudian dengan berbagai sumber pangan. Kalau kita lihat sumber pangan lokal kita itu luar biasa. ya, Ya, sangat beragam. Nah di sini sebenarnya kalau kita lihat kita hubungkan dengan SDGs macam-macam. 3 tujuan utama SDGs ini yang diamanahkan ke semua negara itu sama aja. Satu itu tentang harus menghilangkan kemiskinan dan kelaparan. ya,
Kemudian yang kedua harus menjamin pangan yang adalah pangan sehat dan Ya. pertanian yang berkelanjutan. Hmm. Karena kalau pertanian itu tidak berlanjut, Ya. maka tentu produknya juga agak berlanjut. Ya. Artinya berlanjut ini, maka satu-satunya yang harus dicatat adalah di dalam praktek pertanian, teknologi apapun yang diterapkan, Ya. itu harus, kalau saya istilahnya, pertanian berlanjut ini harus benar dan bijak. Ya. Benar itu teknologinya, Ya. bijak itu di dalam mengelola, Ya. karena pertanian juga mengeksplorasi sumber daya lingkungan. Ya. Maka dia harus bijak. Seberapa harus diambil. Hmm. Konsepnya bukan keinginan, Ya. tetapi harus kebutuhan. Oke. Nah, kalau kebutuhan maka insya Allah nggak akan merusak lingkungan harusnya. Karena kenapa kita harus menghindari kerusakan lingkungan? Ya. Karena faktor produksi Hmm. dalam satu kegiatan ekonomi itu ada di lingkungan. Oh iya. Jadi kalau lingkungannya rusak, ya jangan berharap nanti kegiatan ekonomi berlanjut. Dan Betul. itu nggak akan sustainable, Ya, betul. apapun pembangunannya. Hmm. Itu yang, jadi harus benar dan bijak. Ya. Jadi boleh kita mengeksplorasi itu boleh. Ya. Karena kalau enggak boleh nanti melanggar Al-Baqarah 29. Ya. Karena Ya. semua yang yang ada di permukaan bumi ini adalah untuk kemakmuran Ya. manusia. Ya, betul. Dan manusia diciptakan paling belakang. Hmm. Pertama alam Ya. semesta selesai, kemudian tumbuhan. Hmm. Karena tumbuhan inilah satunya makhluk hidup yang betul-betul dia bisa mengkonversi energi dari matahari dan Ya. satu organisme yang bisa membuat makanan sendiri. Dan Hmm. kita semua sangat tergantung dengan mereka. Betul. Nah, kemudian setelah tumbuhan maka kemudian hewan. Hewan. Nah, setelah hewan baru manusia. Jadi manusia ini Masya Pendatang. Allah. Makanya kan di Ar-Rahman jelas ya. Ya. Ya nikmat Tuhan kamu yang manakah yang Ya, kamu betul. dustakan. Ya. Jadi ini urutannya sudah jelas setelah semua. Inilah tanggung jawab Allah ketika menciptakan manusia sudah tersedia semua. Ya. Nah, jadi tidaknya pangan. Makanya pangan ini sudah jelas-jelas ya. Maka ini saya coba juga ajarkan di budidaya pertanian dalam perspektif Al-Quran dengan Hmm. di adik-adik ini biar paham Ya, betul. berarti situlah integrasinya ya, bagaimana Ya, memahami pangan tidak hanya sekedar produksi dan ekonomi, tapi juga mengaitkan dengan peradaban. betul. Karena peradaban yang mau kita bangun itu kan peradaban yang berkesinambungan. Ya, Nah, betul. begitu ya Ustadz Ya, yang selama jadi ini mungkin. ilmu yang paling tua yang berkembang dalam pertanian. Jadi ketika Hmm. perkembangan ada natural man, dia hanya tergantung dengan alam. Ya. Kemudian timbul, "Loh kok seperti ini?" Akhirnya dia mulailah belajar menanam, maka masuklah pada tahapan peradaban cultural man. Hmm. Jadi peradaban ini kan satu peradaban ya teknologi pertanian ini. Ya. Jadi dia menyertai kehidupan manusia sebenarnya. Hmm. Sampai sekarang berkembang karena saya ajarkan juga sistem tahapan perkembangan pertanian. Ya. Sistem pertanian sampai sekarang orang mengenal ada smart farming segala itu Ya. sebenarnya juga karena memang kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Hmm. Tetapi kemudian satu catatan kemarin dalam diskusi internasional saya sampaikan tahun lalu bahwa seperti apapun perkembangan sistem pertanian dengan teknologi modern pun Hmm. maka harus tetap berpijak menggunakan referensi Hmm. pada culture, Ya. tadi budaya setempat. Ya. Dan ini sistem pertanian sudah dikembangkan lama. Hmm. Karena umumnya peradaban di awal-awal itu, sistem pertanian di awal itu walaupun orang mengatakan tradisional, tapi Ya. itulah pijakan untuk membangun keberlanjutan. Hmm. Lokal Hanya wisdomnya itu. kemudian harus encourage, di improvement saja Hmm. dengan Ya. teknologi. Betul. Jadi di Islam, menurut saya itu ada setelah saya bolak-balik, selalu saya tanyakan pada teman-teman, gimana sih riset katanya kemudian berbasis nilai Ya. Islam. Ya. Itu pada mereka, apakah hanya di judul kemudian tempeli Islam, Nah. atau esensinya, substansi yang benar-benar Ya. seperti apa. Nah, satu hal menurut saya,
kuncinya satu, harus menghilangkan dikotomis. Hmm, Nah, ketika integrasi. jadi kan ini anak ayat kauliyah dan ayat Kamu kauniyah ya, ya, dan pastinya akan ketemu. ketemu. Kalau belum ketemu itu kita yang Ya, belum mampu aja. belum mampu. Ranah pemikiran kita, pikir kita belum ketemu. Kolbu kita harusnya juga sudah ketemu, tapi kadang-kadang Ya, betul. otak ini merasa pinter aja, kadang enggak, Ya, malah enggak ketemu. Nah, satu era itu. Maka di dalam pertanian ini apalagi hal itu ini tingkat peradaban. Peradaban itu kalau kita tilik dari awal, ya. itu dia sudah memadukan antara kolbu dan pikir. Kolbu, pikir. Ya, ini Ya. adalah kalau saya selalu mengistilahkan ada religiusitas dan rasionalitas. Oke. Bayani Burhani lah. Ya itulah itu yang teman-teman Tarjih. ahli agama yang paling Nah, jadi sebenarnya ada kemudian bagaimana menurut karena menurut nilai Islam menurut saya setelah saya bolak-balik nilainya itu hanya dua Hmm, terkait riset ya kalau misal ya, satu lokal ya, yang saya temukan itu the lokal itu ada hadisnya ada anu juga kemudian yang kedua improvement. ya, Jadi kalau kita pengen kalau lokal ini pasti nanti akan menghasilkan sesuatu yang unik, ya, yang tentu dia akan komparatif. ya, Artinya tidak sama, bisa dibedakan. ya. Nah, komparatif itu syarat dari kompetitif. Kita Hmm, nggak akan punya daya saing ya, kalau nggak ada yang kita tawarkan berbeda dengan yang lain. betul. Nah, lokal itu pasti berbeda Hmm, karena lokal itu hanya unik di lokal tempat tersebut. itu. Tetapi kemudian kita perlu improvement karena ada keterbatasan waktu itu. Ya, Nah, jadi menurut saya dua nilai itu yang di dalam Islam untuk mendukung riset sehingga menghasilkan applied-nya di teknologi. ya. Nah, akhirnya Nah, menjadi benar dan bijak. Nah, baik, ini baik Ustaz. Ini saya karena di Prodi PAI, jadi saya sangat banyak belajar di sini tentang pertanian dan lain sebagainya, maka saya mendengarkan dengan seksama. Tapi pertanyaan begini, sekarang kan teknologi berkembang sangat pesat. Kalau kita nonton di channel-channel ya, tertentu itu, ya, wah pertanian itu ya Om, teknologinya begitu cepat berkembang dan orang bisa menghasilkan banyak sekali dalam waktu yang sangat singkat betul. gitu ya. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana teknologi seharusnya diarahkan agar dia sejalan dengan nilai-nilai syariah? Nah, Betul. tidak bersifat merusak dan Betul. eksploitatif. Nah, Ya, oke. Jadi gini, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi teknologinya itu harus benar. ya, Tapi kemudian di dalam menerapkannya, di dalam mengelola, karena itu kan untuk teknologi ini kan ya, alat untuk mengelola sumber daya lingkungan. Maka harus bijak. Tadi yang saya sampaikan seperti itu. Jadi contoh misalkan kalau dalam riset itu selain saya sampaikan pada satu ayat yang dalam Al-A'raf 31 ya, Al-A'raf a'udzubillahi 31 ya. minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu wasrobu wa la tusrifu. Ya, betul. Artinya ya kita tuh makan dan minum ini kan bisa sangat luas Ya. artinya. Jadi Hmm, bahkan satu ayat ini sebenarnya ini bisa teman-teman kedokteran bisa menggunakan, hmm, teman-teman pertanian, teman teknik, teman bisa. Hanya semuanya. kemudian makanya sering saya sampaikan pada teman-teman di LPPI Ya. bahwa kita jangan terjebak di dalam memahami satu ayat. Hmm, Kemudian ayat ini karena nanti kalau bolehlah tahapannya misalnya ayatisasi boleh, tetapi harus hati-hati. hmm, Karena ketika kemudian suatu saat, kok ayatnya nggak ada, nanti dikira Quran salah. ya. Nah ini, nah sehingga teknologi itu apapun maka dia harus benar. Jadi seperti yang saya kembangkan sampai terakhir saya menemukan formulasi pupuk yang jadi prinsipnya dengan wakulu wasrobo itu kan makan dan minumlah Ya. kamu. Hanya kamu memahami saya kamu di sini adalah ya manusia, Ya. ya tumbuhan dan hewan. Sehingga untuk mencari optimalisasi bukan maksimalisasi. Ya. Seberapa tumbuhan itu karena tumbuhan itu ketika dikasih misalnya air berlebihan mati dia. Hmm, Tidak diberi ya mati. mati sama. Ya. Maka kemudian sebenarnya yang dilarang yang tidak
oleh Quran kan yang israfnya, Ya. bukan berlebihan. Nah ini di dalam kurvanya itu dia di sisi optimum. Optimum itu akan menghasilkan aktivitas yang maksimum atau hasil. Nah ini seringkali orang berpunya maksimum. Seperti kalau di hadisnya kan Rasulullah kan tidak pernah makan hingga kenyang. Ya. Nah ini sama. Tanaman ya juga gitu. Kalau Ya. kita kasih dia sampai kenyang, nggak ada Ya. dampak, bahkan dampaknya negatif. Ya. Nah ini Ya. yang makanya saya selalu mencoba untuk memahami secara mendalam apa sih sebenarnya inspirasi. Saya selalu sampaikan Quran maupun Sunnah Ya. itu bukan referensi ilmu pengetahuan. Betul. Itu yang harus dipahami. Tetapi dia ada inspirasi ilmu, iya. Ya. Jadi inspirasi bukan apa referensi. Karena sangat seperti teori Big Bang di dalam di surat 21 jadi ayat 30 itu kan ya tidak mungkin Quran menjelaskan tentang bagaimana. Kan di situ hanya bahwa langit dan bumi dahulunya Ya. bersatu padu, lalu kami pisahkan keduanya. Artinya di sini ada mekanisme. Ya. Tapi ada vitalisme juga sebenarnya. Ya. Nah sehingga di sini maka kemudian kita harus memahami teknologinya apapun itu harus dikembangkan dengan baik, asal tadi yang kata kuncinya tadi ya. seperti Arum sudah mengingatkan. Ya di sana Allah sudah menyebutkan ya tentang kerusakan. Ya, kerusakan. Jadi telah nampak kerusakan di darat dan di laut akibat ulah manusia. Ulah itu kerakusan. Iya, jadi eksploitatif. Ulah ini kan tadi dia melakukan teknologi itu tidak benar melakukannya dan kemudian tidak bijak. Sehingga tadi ya sudah seperti itu. Jadi urutannya kan Al-Baqarah 29. Al-Baqarah 29. Dia kemudian mengeksplorasi ya untuk memenuhi pangan, untuk memenuhi kebutuhan. Tapi ini jangan dilepas. Ya. Harus ditutup dengan Al-A'raf. Agar kemudian tidak Arum 41. Ya, itu jadi dhohal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidinas. Gitu. Ini kan urutannya seperti itu. Nah, betul. Jadi pasti korelasi, konektivitas antar ayat ini yang harus kemudian difahami betul. Sehingga kemudian tidak lepas-lepas, karena kalau lepas-lepas jadi enaknya saja yang dipakai lah ini. Tapi peringatannya nggak dipakai. Ini tuh saat. Jadi kalau saya melihatnya di sana, sehingga kalau Rasulullah mengatakan di akhirnya bahwa kalau kamu tidak ingin tersesat di dunia maupun di akhirat, maka kita harus kemudian mengambil hikmah atau mengikuti berpegang teguh pada dua warisan tadi. Ya, Quran dan Sunnah. Sebagai guide bagi kita untuk mengelola alam dan bumi ini. Tidak hanya rasional saja, tapi harus pakai. Itu menjadi pembimbing. Jadi Al-Quran kitab yang memberikan guide, membimbing manusia untuk mengelola alam dengan sebaik-baiknya. Wah, menarik sekali. Kita tentunya gambaran idealnya seperti itu. Jadi kita kalau menggambarkan ideal itu kan sesungguhnya ideal sekali. Ya, Islam dengan nilai-nilainya yang universal, kemudian alam ini sudah diciptakan dengan sangat ditundukkan. Bahasa Al-Quran itu ditundukkan untuk manusia. Nah, sehingga sebenarnya kalau kita ingin mencapai kemakmuran itu ya kita kelola dengan petunjuk-petunjuk ilahi, karena Allah yang paling mengetahui bagaimana cara kita mengelolanya. Nah, pertanyaan begini, Ustaz. Di mana letak persoalan utama sistem pangan modern saat ini? Ya. Khususnya terkait dengan ketimpangan dan keadilan distribusi. Ya, itu di mana letak ketimpangannya? Ya, betul. Sehingga masih kita jumpai hari ini kekurangan pangan dan lain sebagainya. Oke, sebagai gambaran. Ya. Saat ini kemarin saya baru aja membantu pemerintah Sumut juga untuk menghitung swasembada pangan. Jadi sebenarnya kalau secara nasional kita lihat di region baik itu Jawa
kemudian Sumatera, Sulawesi, dan itu sebenarnya nggak ada masalah. Hmm. Pangan tuh nggak ada masalah sebenarnya. Iya, Tersedia, tersedia. sebenarnya tersedia. Bahkan saat ini secara nasional, kalau data statistiknya menyebutkan sekitar kebutuhan pangan kita itu sekitar 30 atau 31 juta ton. Hmm. Tetapi produksi kita itu hingga saat ini sekitar 35 sampai 36 juta ton. Artinya Ya. kita surplus. Harusnya ya. Iya, butuhnya 30, kalau 35 berarti kita kan sekitar 5. Malah bisa saving malah. Iya, 4 sampai 5 juta ton itu surplusnya. Itu datanya. Iya. Ini kalau ya itu basic perhitungannya adalah pangan itu beras, setara dengan beras. Maka saya katakan sebaiknya harusnya itu juga dipertimbangkan pangan itu tidak hanya beras. Ya. Kalau kita bisa diversifikasi, maka itu sangat cukup. Nah, sehingga nggak ada alasan kemudian kita nggak bisa distribusi. Kalau ilustrasinya tadi ya, pastinya kan kalau diversifikasi itu kan berarti makan dan minumlah kamu jangan berlebihan. Ya. Kalau ini bisa ditanamkan dan menjadi satu kebijakan, terutama yang membuat atau pemilik political will, Ya. yang pembuat kebijakan, berikan contoh dong. Kita Hmm. sering yang membuat Keteladanan. aturan, diversifikasi, tapi dia sendiri nggak mau Nah, menjalankan, menerapkan. Jadi ya. kalau seperti di Kenya itu dia memiliki 22 varietas yang namanya ketela rambat. Setiap hari itu menjadi menu pangan mereka. Jadi beras itu mungkin hanya sekali. Oh. Nah, tapi kan ya saya sendiri mencoba menerapkan itu tiap hari juga tidak selalu 3 kali air beras. Ya. Dan belum tentu saya makan. Ya. Artinya makan beras loh ya, makan Makan nasi, makan nasi dan karena ya saya mencoba misalkan jadi saya akan makan kalau lapar. Kata kalau di hadis hadis riwayat Abu Daud. Abu Daud. Jadi ya kalau lapar saya makan, kalau enggak ya enggak. Ya. Lah kan nikmatnya orang makan itu kan kalau lapar. Idamuhu ju. Oh iya, bukan karena jam ya, bukan karena waktu. Lauk yang terenak itu adalah lapar. Jadi kalau enak, Ya. saya selalu ketika wah di sana makanan enak. Bagi saya nggak terlalu enak. Karena enaknya orang makan tuh kalau lapar. Oke. Jadi bukan karena Bukan lauknya. itu kan kalau ayo di sana makan, itu kan nafsu. Oh iya betul. Itu kan nafsu. Nah kita ini seringkali kalau base-nya itu need, kebutuhan, bukan want, maka aman. Siapapun mestinya terbagi. Distribusi itu nyampe. Nah karena kalau dilihat itu juga, terus kemudian kan ada hadisnya juga yang menyebutkan bahwa makanan kita ini untuk orang 2 itu bisa untuk orang 4. Oke. Orang 2 untuk iya, oh makanan ya. untuk 2 orang. Porsi untuk 2 orang iya, bisa dibagi menjadi 4. Iya, di hadis riwayat Muslim disebutkan makanan seorang itu cukup untuk 2 orang. Nah, makanan untuk 2 orang cukup untuk 4 orang. Nah, untuk makanan buat 4 orang cukup untuk 8 orang. Nah, ini inspirasinya bagus sekali. Oleh karena itu sebenarnya ini hadis riwayat Muslim yang diriwayatkan. Sehingga ini jelaskan landasan filosofisnya memang harus kebutuhan, bukan keinginan. Kalau keinginan itu nggak akan selesai. Jadi nggak akan ada berhentinya. Maka impor. Ya, Bagi ini saya sebenarnya persoalan import ini nggak masih perlu. Nggak perlu. Saya pernah nulis cuman belum itu banyak yang kesandung masalahnya di soal import ini ya. Masalahnya impor ini kan banyak subterminal. Ini yang susahnya itu. Bagi saya sebenarnya kenapa kira harus impor? Saya udah menghitung kalau Indonesia ini nggak perlu. Yang perlu dilakukan ketika studi saya pada saat ujian saya sampaikan. Apakah nggak perlu kita? Karena perhitungan
itu harusnya dirasakan dari daerah, wilayah, bukan secara nasional. Ya. Nah, yang perlu dilakukan apa? Ukhuwah Panganiyah. Wah, ini istilah baru nih, ukhuwah Panganiyah. panganiyah. Nanti silakan kalau perlu nanti kita tulis. Saya Ya, sudah punya silakan nanti kita. istilah baru nih. Ya, ukhuwah Ukhuwah Panganiyah. panganiyah. Ini bisa menghentikan impor kayaknya. Loh, kita ini kan apalagi Indonesia yang mengangkat betul-betul tentang gotong royong. Ya. Itu kan bahasanya kan ukhuwah, kalau kita Ya, bahasa betul. agamanya itu kan ukhuwah. Ukhuwah. Kenapa kita tidak wujudkan, implementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Makanya tadi sejak awal saya sampaikan, kuncinya itu tidak dikotomis. Kalau tidak dikotomis, selesai semua. Ya. Bagaimana konsep realnya ukhuwah panganiyah tadi? Jadi Mungkin bisa ukhuwah lebih pangan dielaborasi kan lagi. tadi saya sampaikan bahwa kita itu sebenarnya surplus. Oke, ya. Contoh aja sebenarnya, misalkan pada hari ini Jogja itu memiliki surplus sekitar misal 200 ya, sampai 200.000 ton. 200.000 ton. Misalkan Sumatera Barat itu juga memiliki defisit. Nah, kenapa tidak ini? Berkeadilan itu ya tadi. Kan, distribusi. Kalau di dalam tulisan Ustadz Yunahar Ilyas, Allah yarham, beliau kan ya memang secara agama di kuliah akhlak itu hanya dikatakan ini apa, di dalam ukhuwah akhlak itu, maka dalam ukhuwahnya itu ada 4 pilar. 4 pilar. 1 ta'aruf, 2 ta'awun, tafahum dulu, memahami, saling memahami, ini saling mengenal. Kemudian 3 itu ta'awun, saling menolong. Kemudian yang keempat adalah takaful, saling menjamin. Nah, ini memang di kuliah akhlak Allah yarham Ustadz Yunahar Ilyas itu menerapkan dalam hubungan. Kalau saya pahami ini untuk segala aspek yang seperti ini pangan. Baik. Kita paham, kita mengenal di beberapa daerah kita yang mereka apa? Oh, mereka punya kemampuan produksi sekian, punya produksi sekian. Tapi dia ternyata memiliki kelebihan. Ada daerahnya yang memiliki kekurangan. Jadi kita paham. Nah, dari situ kita menjadi tafahum, saling memahami. Oh iya, daerah sana kurang. Nah, ini ya untungnya kita ini kan bukan mufti ya, bukan tergantung mufti. Nah, terus kemudian ketika sudah paham ini, maka ya ta'awun dong. Saling tolong menolong. Nah, ketika kemudian saling menolong, akhirnya yang paling tinggi takaful. Saya nggak rela dong saudara saya di Papua, saudara saya di Kaliparang. Inilah konsep. Ini konsepnya ukhuwah panganiyah. Ukhuwah panganiyah. Baik, Ustadz. Begini, Ustadz. Karena dialog ini nggak akan selesai karena menariknya. Tapi karena kita dibatas waktu, pertanyaan terakhir ini terkait dengan peran yang dapat dan harus dimainkan oleh perguruan tinggi, khususnya melalui CISIK UMY ini, ya, dalam integrasi sains, teknologi, dan peradaban pangan itu kira-kira perannya apa? Ya, jadi satu, perannya itu jangan berhenti di kajiannya saja. Ini yang penting. Teoritisnya jadi, harus sudah. Kita harus tahu realitas. Dan kemudian konsepnya harus kita pahamkan. Dan sehingga konsep ini saya tutup. Terus terang saya tutup ini yang saya tawarkan baik di nasional, secara di pemerintahan maupun di Muhammadiyah sendiri. Ini sudah saya coba, yaitu konsep. Jadi tadi itu harus tutup dengan integrated supply demand management. Integrated supply demand management. Ini saya kira bisa mengandung. Tapi kuncinya tadi memang harus tidak dikotomis. Kemudian realistis, tidak dikotomis, kemudian realistis, kemudian juga di situ harus kemudian bijak ya. Nah, jadi saya kira, tapi semua itu baik secara nasional pemerintahan Indonesia maupun juga Muhammadiyah sendiri, harus basisnya pertimbangannya yang harus dilihat adalah manfaat dan madorot bagi rakyat dan mudaratnya. Jadi bukan pada sebenarnya, tapi rakyat harus pertimbangan yang paling bawah, yang mereka
mungkin memiliki keterbatasan Ya, untuk mengakses dan sebagainya. Maka di Al-Ma'unnya kan gitu. oke. Jadi Menarik sekali. itulah yang mungkin dengan integrated supply demand management Ya. itu pengelolaan memanage antara pasokan dan permintaan. Ini harus ada mediatornya. Ini Oke. saya sudah coba, UMY sebenarnya sudah nyoba. Ya, UMY Saya harus. sudah waktu itu diberikan kepercayaan oleh pimpinan universitas untuk ngelah itu, maka kemudian ini untuk mempertemukan jamaah produsen dan jamaah konsumen. Ya. Ini harus ada mediatornya. Ya. Nah, ini sudah kami coba, kami mendirikan koperasi Agro Sejahtera Muhammadiyah. Ya. Yang ini mempertemukan antara jamaah produsen dan jamaah konsumen. Nah, ini kalau negara ini melakukan itu selesai. Ya. Baik, itu. Kita bisa berdaulat betul. Kita urusi sendiri lah. Apalagi presiden kita kan suka berdaulat pangan, harus berdikari, gitu ya. Betul. Baik Ustadz, begini Ustadz, untuk menutup podcast kita pada hari ini yang sangat inspiratif, mungkin ada pesan-pesan khusus untuk para pemuda-pemuda mahasiswa yang bergerak di bidang pangan, di pertanian, ataupun kepada para pejabat kita yang mengambil kebijakan terkait dengan pangan ini. Kira-kira momentum Ramadan dan integrasi keilmuan antara Islam dan sains, itu pesan-pesan yang bisa Ustadz Gatot sampaikan agar anak cucu kita nanti mewariskan sesuatu yang baik dari yang kita tinggalkan hari ini, tidak kerusakan yang kita timbulkan. Jadi yang pertama, kita kan tahu saum sendiri kan artinya jelas menahan. Betul. Nah, ini sebenarnya momen yang paling bagus. Mantap. Artinya menahan bahwa kita itu tadi, kita menahan dari bukan keinginan tapi kebutuhan. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang berikutnya, dengan kemudian kita menahan, termasuk juga menahan apa? Menahan di dalam mengimplementasikan teknologi yang akan kita terapkan, walaupun toh itu untuk menyediakan pangan. Karena apa? Itu harus benar dan bijak. Karena kalau tidak, nanti akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Yang itu nanti akan mengganggu proses produksi selanjutnya. Nah, kemudian yang ketiga, yang penting adalah di dalam implementasinya diperlukan dukungan kebijakan. Yang satu, pertimbangannya adalah satu pada rakyat secara umum, yaitu manfaat dan madorot. Itu yang seperti yang saya katakan. Sehingga kalau pemimpin, ya kuncinya pemimpin itu jangan makan dulu lah sebelum rakyatnya makan. Contoh Khalifah Umar bin Khattab. Itu sudah contohnya banyak. Artinya sampai dikencangkan kata di mana Rasulullah sendiri Muhammad ketika kemudian. Nah, saya kira teladan kenegaraan seperti Umar bin Khattab macam-macam ini sahabat-sahabat Naifullah Farazi luar biasa. Kenapa kemudian kita tidak? Maka kemudian insya Allah Islam akan menjadi jawaban untuk semuanya. Ini bukan berarti kemudian wah itu enggak, karena kita umat Islam dan momen Ramadan ini cobalah kita pahami betul dengan kata menahan itu aja. Ini implikasinya luar biasa. Saya kira demikian. Oke, terima kasih Ustadz Gatot atas dialog yang inspiratif pada hari ini. Semoga CISIK dan UMY mampu memulai dan memberikan keteladanan bagaimana mengatur alam ini sesuai dengan fitrah, fitrah alam yang Allah turunkan dan kita atur dengan sebaik-baiknya. Pemirsa CISIK TV, Center for Integrative Science and Civilization UMY, silahkan disimpulkan, saya tidak mau menyimpulkan. Nah, ini disimpulkan sendiri. Yang penting bahwa manusia itu kalau kembali kepada fitrah, insya Allah alam ini akan terjaga dengan baik. Dan mari kita wariskan alam ini, jangan membuat kerusakan. Karena kalau kerusakan karena dorongan nafsu dan keserakahan, kita akan membuat alam ini rusak dan dampaknya kepada anak cucu kita dan alam semesta. Baiklah, terima kasih Ustadz Gatot, semoga bermanfaat dan kami akhiri. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.